seperti kemudian yang selamat datang sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini. Dan pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas materi tentang teknik follow up. Nah, ini sangat menarik nih, bagaimana kemudian kita memfollow up chatnya, maksudnya chat konsumen, calon konsumen kita yang kemudian sudah masuk ke kita ya, sudah menanyakan, Pak, harganya berapa, Pak, lokasinya di mana nih, bagaimana kemudian nanti cara follow up-nya. Nanti insya Allah kita ikuti secara bersama-sama dan kita simak sampai akhir. Insya Allah ada materi dan juga ilmu yang didapat agar bisa kita aplikasikan ke depannya. Insya Allah, jadi juga Bapak Ibu sekalian, kalau mau dicatat materinya sangat luar biasa, silahkan dicatat. Yang penting, dan kalau seandainya mau ditanyakan, silahkan juga ditanyakan di kolom chat ya, nantinya seperti itu. Atau mungkin yang kemarin masih ada agak bingung, materi kemarin masih agak bingung, nggak apa-apa ditanyakan pada kesempatan malam kali ini juga ya, insya Allah ya. Jadi boleh tanyain materi yang kemarin atau materi yang saat ini nanti akan disampaikan oleh coach saya. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dan insya Allah juga mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kelancaran sampai nanti Idul Fitri, dan kita semua diberikan kesehatan selalu tentunya biar nanti kita bisa melaksanakan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri dengan bersama-sama dengan keluarga kita tanpa ada halangan apapun dan mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sampaikan salawatnya kepada beliau, yang selalu kita nantikan syafaatnya dari beliau, yang insya Allah juga kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang kemudian Bapak Ibu ketahui bahwa pada malam kali ini kita akan membahas materi tentang teknik follow up dari Iskariman Academy yang insya Allah akan disampaikan kembali lagi bersama Coach Aditya Fatur Rahman ya. Alhamdulillah beliau telah berhadir di tengah-tengah kita dan insya Allah juga kita doakan kepada beliau agar selalu diberikan kesehatan agar bersama-sama kita bisa menyimak ilmu dan materi dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan Zoom pada kesempatan malam kali ini. Silahkan nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di kolom chat. Jika ada yang belum absen, silahkan nanti tulis saja di kolom chat absennya ya. Dan terima kasih juga yang sudah membuka kamera dan insya Allah kita akan membahas materinya bersama Coach Aditya pada kesempatan malam kali ini. Terus selanjutnya kami persilahkan Coach Aditya untuk bisa memberikan materi pada kesempatan malam kali ini. Dan terlebih dahulu kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Coach untuk kemudian memberikan ilmu materinya pada kita semua. Dan insya Allah kita siap menyimak sampai akhir. Monggo Coach. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kang Mas Turi sudah membuka Zoom pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk training lanjutan dari Iskariman Academy yang memang sebelumnya itu di bulan-bulan ini kita terlalu padat ya untuk belajar gitu. Tapi nggak apa. Yang penting teman-teman semua sehat, dilancarkan rezekinya, puasanya juga lancar. Sambil menunggu teman-teman yang memang belum masuk, kita bisa dimulai ya. Soalnya kan waktunya agak mepet juga gitu. Nah nanti yang memang nggak bisa join, nanti kan ada videonya yang memang kita upload di YouTube Iskariman Academy gitu ya teman-teman ya. Nah baik, kita mulai aja ya teman-teman. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita sudah belajar mengenai terakhir kemarin itu jurus dapatkan customer gratisan gitu. Nah setelah mempelajari itu semoga teman-teman bisa melakukan dengan baik, cara dapetinnya customer secara gratisan dengan baik. Nah kali ini lanjutan yaitu dari
apa namanya teknik follow up-nya. Jadi setelah kita punya database atau mendapatkan database, selanjutnya kita bongkar cara teknik follow up-nya. Nanti juga ada beberapa chat gitu ya, atau contoh chat dari marketing yang udah expert, dan termasuk contoh chat juga dari saya. Gitu. Jadi judul pada malam hari ini yaitu teknik follow up ya teman-teman ya. Teknik follow up. Ya, semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Oke, kita mulai aja. Nah, untuk follow up sukses itu ya teman-teman ya, follow up sukses itu yang satu, penuhi dulu syarat follow up-nya. Jadi kalau follow up mau sukses itu yang pertama, penuhi dulu syarat follow up-nya. Syaratnya apa aja nanti akan kita bongkar. Yang kedua, ikuti alur follow up-nya. Jadi alur follow up ini juga penting juga ya teman-teman ya. Jadi biar kita balasnya juga nggak terlalu ngawur gitu ya nanti ya. Jadi ada alur-alurnya. Nah yang terakhir itu ada contek catan. Contek catan itu maksudnya nanti akan ada gambaran atau contoh chat dari marketing yang memang udah expert, dan termasuk contoh catatan saya juga dengan customer itu ada juga gitu. Nah selanjutnya itu penuhi syarat follow up sukses. Nah jadi teman-teman mungkin masih ingat ya, ini di materi-materi yang sebelumnya di sini ada apa namanya kode ya, kode kayak TP kali XF kali V gitu ya. Jadi kalau TP itu artinya target pasar. Nah XF itu adalah X faktornya apa, V-nya itu value-nya apa. Nah, jadi teman-teman tuh harus penuhi dulu tuh persyaratan di atas ini. Gitu. Jadi syarat follow up itu ada TP kali XF kali V, itu target pasar, X faktor, dan value. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu target pasar gitu. Jadi setelah kita mendapatkan target pasar ini, minat, hobi, pendapatan, lokasi domisili, umur, pekerjaan. Di sesi yang sebelumnya kita udah belajar ya target pasarnya, misalkan kepeminatannya tentang apa, hobinya tentang apa, pendapatannya berapa. Kalau yang kemarin kan di Zoom yang kemarin kan ada pendapatan 30 juta sekian gitu ya. Terus lokasi domisilinya di mana atau tinggalnya di mana, umurnya berapa. Kalau nggak salah yang kemarin itu 55 ya, namanya Pak Arif gitu. Terus pekerjaannya sebagai apa gitu. Nah, selanjutnya itu X faktornya tuh teman-teman. Jadi X faktor itu tercakup dalam produknya, penawarannya, dan penjualnya. Jadi produknya dulu apa nih produk yang kita jual ya teman-teman ya. Baik itu tanah kaflingkah, Granada Land, atau perumahan atau residen gitu. Nah, selanjutnya ada penawarannya. Penawarannya itu seperti apa, menarik atau enggak gitu kan. Jadi penawaran ini ya bisa apa namanya, DP murah misalkan, atau banyak bonusnya gitu, itu bisa juga. Nah selanjutnya itu penjualnya atau kitanya teman-teman. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya harus kita bereskan dulu gitu kan sebelum terjun ke follow up-nya nanti. Jadi penjualnya juga tetap harus penting ya teman-teman ya. Kalau untuk penjualannya ini sebenarnya kalau untuk marketing itu nggak harus pinter banget gitu. Yang penting konsisten gitu teman-teman. Nah, selanjutnya memahami produk knowledge-nya gitu. Jadi kalau teman-teman jualan sesuatu, jualan produk, nah itu harus pahami dulu gitu. Knowledge-nya adalah mutlak yang harus dikuasai. Pahami dengan kalau bisa pahami dengan survei ke lokasi project dan aktif bertanya di lokasi. Siapkan FAQ. FAQ itu ya misalkan harganya bisa nego nggak gitu, atau misalkan ini nanti peruntukannya untuk apa aja gitu. Jadi kalau bisa teman-teman datang langsung ke lokasi project baik itu coupling maupun residen gitu agar lebih klop gitulah. Jadi kalau kita mau jualan sesuatu tuh ya kita harus melihat dulu gitu kan. Gitu. Jadi pahami dulu nih knowledge-nya, belajar dulu tentang knowledge-nya apa aja gitu. Nah, selanjutnya tuh belajari tentang benefit. Ini contoh buat yang kafling ya teman-teman ya. Kalau kafling dan ada benefitnya itu view-nya memukau, contoh berada di kawasan wisata, gratis bibit tumbuhan dalam pot setiap pembelian kafling misalkan, dekat rencana jalan tol Cikarang Ciranjang, 10 menit ke jalan provinsi Transjogi, free biaya legalitas dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Jadi knowledge-nya itu memang kita harus hafal dulu, harus tahu dulu, harus kuasai dulu lah, minimal kuasai sekitar 80% lah. Kalau misalkan 20%-nya lagi masih bingung, ya tanyakan ke koordinator grupnya gitu. Wah, Kang masih bingung nih, atau Kang sekalian dong
coba di follow up si customer-nya, itu juga bisa ya. Itu memang tugas dari koordinatornya. Jadi kalau teman-teman bingung, nanti langsung aja ke koordinator bertanya gitu ya. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman ya. Memang kerjaan si koordinator ya memang itu, nanti bantu teman-teman buat untuk menuju ke closing-nya itu. Gitu. Nah, selanjutnya ini XF ya, berarti penawarannya. Penawarannya itu seperti apa? Misalkan penawaran kawasan kafling wisata terbesar, misalkan udah dibangun di infrastruktur, misalkan. Jadi secara nggak langsung kita menawarkan investasi, yaitu berbentuk tanah kafling yang siap bangun, gitu ya. Nah, selanjutnya kita menawarkan yaitu rumah, misalkan rumah tipe 46, luas tanahnya 72, itu harganya 300 sekian, gitu. Jadi penawarnya ini juga harus menarik ya teman-teman ya. Jadi yang kita tawarkan itu kafling dan residen gitu ya, harus menarik juga teman-teman. Gitu. Nah selanjutnya X faktor nih pribadi dari penjual ataupun sebagai kita si pemasar ya teman-teman ya. Yang pertama kan harus hafal produk knowledge-nya dulu. Nah selanjutnya penampilan misalkan pada saat datang sama si customer-nya atau dampingi sama customer gitu kan. Nah, terus selanjutnya ada gestur tubuhnya gitu, gerak-gerik kitanya, cara menjelaskan seperti apa gitu kan. Terus cara bicara juga, terus budayanya juga, perilaku kita, pengalaman kita ya teman-teman ya. Gitu. Personality kita juga. Nah, jadi untuk pribadi penjual ini ya teman-teman ya minimal harus menguasai ini ya teman-teman ya. Yang paling pertama sih kalau untuk jualan itu kita kan memang bisa juga ya jualan via online juga ya, yaitu hafal tentang produk knowledge-nya. Minimal itu 80% ya teman-teman ya. Sisanya kalau misalkan nggak hafal atau masih belajar, itu bisa bertanya kepada koordinator grupnya masing-masing. Itu ada Kang Robi, Kang Faisal, Kang Ahmad, gitu. Atau bisa nanya langsung ke saya ataupun ke Kang Mas Turi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi faktor-faktor ini yang membuat closing itu lebih cepat ya teman-teman. Nah selanjutnya itu ada value gitu. Customer value new formulanya misalkan EB plus FB plus SB itu cost ya teman-teman. Jadi kalau EB itu functional benefit, nah EB itu emotional benefit. Nah yang selanjutnya itu spiritual benefit. Jadi kalau kita mau jual sesuatu kita harus masuk dulu nih gitu ke alam bawah sadar si customer itu. Jadi kita kembangkan dulu nih emosionalnya dia gitu. Nah, selanjutnya ada spiritualnya juga ya teman-temannya. Jadi cara nggak langsung kalau kita udah nyambung sama customer, kita ngomong A ya pasti diikutin dengan A gitu. Jadi gitu ya teman-temannya. Nah, selanjutnya alur follow up-nya gitu. Gimana sih cara alur follow up-nya? Nah, alur follow up-nya itu ini sama kayak yang kemarin, nggak berubah sama sekali ya, karena memang kalau untuk follow up itu ya seperti ini gitu, teman-teman. Jadi dari prospek. Nah, terus selanjutnya ada salam dan pengenalan. Jadi nggak langsung menawarkan produknya ya, pendekatan dulu. Nah, setelah pendekatan udah oke, nah, lanjut ke penawarannya. Penawarannya apa? Kita nawarin apa gitu. Misalkan nawarin tanah kafling, ya berarti kita nawarin tentang tanah kafling. Nawarin residen, berarti kita nawarin rumah ya, 1 lantai baik 2 lantai. Nah, selanjutnya pelayanan. Nah, pelayanan itu tuh penting juga ya teman-teman ya. Jadi setelah kita menawarkan sesuatu ya pelayanan kita ya harus sesuai juga dengan apa yang kita berikan gitu kan. Nah, selanjutnya itu follow up. Nah, setelah follow up kan lanjut ke survei ya. Survei itu bisa berbagai macam ya. Bisa survei offline atau datang ke lokasi, tapi kebanyakan survei ke lokasi. Yang kedua bisa juga survei via virtual atau video call. Itu juga bisa juga ya teman-teman ya untuk survei virtual ini. Nah setelah survei, nah nanti kan ada kalau minat berarti booking atau bookingnya nanti diskusi dulu itu juga bisa. Nah setelah booking DP atau nggak booking tapi langsung DP itu bisa. Nah setelah DP nanti bisa dijadwalkan untuk akad ya teman-teman ya. Jadi alur follow up-nya tetap sama kayak kemarin, nggak ada berubah. Memang seperti ini untuk follow up ke customer itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu tahapan jualannya. Nah, pelayanan nih dari kita ya, teman-teman ya. Jawab pertanyaannya. Kalau misalkan si customer nanya A, ya udah kita jawabnya nanya A. Jawabnya A juga, jangan yang bla 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 gitu. Jadi secara nggak langsung tuh si customer kan kadang mikirnya ini nanya apa, dijawabin apa gitu kan. Atau bolehlah ditambahin dikit-dikit, cuman
jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya. Nah yang kedua tuh fast respon gitu. Jadi apa yang ditanyakan customer tuh langsung kita jawab. Jadi cepat lah. Ibaratnya kita selalu standby buat dia. Atau jika perlu kalau misalkan chat di WA atau chatting di WA itu kita nggak keluarkan lah. Maksudnya nggak keluarkan dari WhatsApp dia gitu. Kita tetap standby. Jadi kalau otomatis si customer itu ngirim pesannya langsung ada gambarnya read gitu ya, atau dibaca, atau checklist 2 yang warna biru gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya jelas dan singkat. Jadi kalau misalkan jawab pertanyaannya tuh nggak usah yang bla 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 bla. Jadi jawablah apa yang ditanyakan oleh customer. Kecuali kalau misalkan ada jawaban lain ya kita bisa tambah ya sedikit-sedikit gitu ya. Nah selanjutnya itu rekomendasikan posisi terbaik. Contoh misalkan kita udah tanyakan ya, rencana Bapak memang nyarinya itu yang view gunung atau yang lebih privat gitu misalkan kalau untuk di coupling ya. Oh view gunung Mas gitu kan. Nah kita bisa arahkan di posisi terbaik. Posisi terbaik itu di mana? Itu bisa di blok bawah ya karena langsung view ke pegunungan gitu. Makanya di tahap yang pertama tadi kita harus apal dulu nih Claudette-nya. Ibaratnya kita menguasai dulu lah set plan-nya gitu. Lokasinya mana-mana aja yang memang view-nya bagus, yang mana memang yang dekat dengan banyak fasilitas gitu ya teman-teman ya. Atau misalkan di residen misalkan. Bapak pengennya yang mana? Saya pengennya ada tanah lebih, berarti kan di posisi hook misalkan, itu bisa dipilihkan ya teman-teman ya. Jadi tetap kita harus merekomendasikan ke si customer ini ya gitu. Nah, selanjutnya itu ada follow up. Nah, follow up itu kan memang untuk mengingatkan buyer ya atau si customer itu gitu. Tugas follow up itu ya itu mengingatkan dan pendekatan gitu ya. Nah, terus selanjutnya buat jadwal hubungi buyer misalkan 2 hari sekali atau satu hari sekali. Nah, itu dengan ilmu-ilmu yang kita bahas kemarin ya. Jadi jangan jangan apa namanya langsung menawarkan produknya atau udah menawarkan produknya kita bahasnya tuh setiap hari cuman produk gitu. Jadi yang nanti adanya tuh yang customer itu mikirnya ya berarti, wah kalau si penjual ini chatting saya berarti cuman bahas produk aja gitu kan. Tuh. Nah selanjutnya kirim update progress. Jadi kan si koordinator freelance ini di grup sering mengirimkan update ya, update misalkan kayak update-nya hari ini ada berapa yang booking gitu, atau misalkan jalannya sudah sampai mana progresnya, terus ada apa aja nih di lokasi acaranya gitu. Kalau misalkan dalam hari itu nggak ada pengiriman dari si koordinator freelance, itu bisa teman-teman japri langsung gitu ya. Jadi Kang update-nya hari ini apa nih gitu. Jangan sungkan ya teman-teman ya buat nanya ke koordinator grupnya. Gitu. Nah, selanjutnya follow up-nya itu ya tentukan jadwal surveinya dan arahkan untuk booking. Jadi booking itu nggak harus sebenarnya nggak harus survei dulu sih teman-teman. Banyak juga yang memang beliau itu booking dulu baru survei gitu. Tapi ya ditentukan dengan sesuai dengan schedule pembayarannya ya. Maksudnya dari booking kan misalkan 7 hari. Gitu. Ya mundur-mundur dikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting jangan terlalu lama juga karena kalau lama juga kan otomatis nanti si bookingannya ini di open ya teman-teman atau dibuka itu bisa di refund 100% gitu. Nah selanjutnya survei. Nah sambut tanya perjalanan basi-basi misalkan Pak Assalamualaikum Pak Andi hari ini jadi survei ya misalkan tanya perjalanannya misalkan kalau boleh tahu start dari mana Pak gitu kan basa-basi lah ibaratnya terus hati-hati ya di jalan ya gitu itu bisa walaupun teman-teman nggak bisa datang ke lokasi nanti kan ada si koordinator teman-teman yang standby di lokasi tapi teman-teman juga harus tetap apa ya melakukan pendekatan ya jadi kalau misalkan malamnya udah janjian tinggal teman-teman nggak bisa datang teman-teman ngasih ke koordinator freelance-nya nah teman-teman nggak apa namanya nggak chat lagi nih si ke customernya gitu kan ya minimal ya sambutlah tanya perjalanannya mau dari mana kalau bisa ya diarahkan lewat ini gitu atau basa-basi gimana gitu ya makanya teman-teman harus hafal nih knowledge-nya bukan hanya knowledge produknya mengenai jalan juga bisa arahnya juga bisa misalkan dari arah Tangerang lewatnya lewat mana gitu itu teman-teman harus belajar menguasai itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kalau udah ketemu di lokasi, presentasi proyeknya, jelaskan progresnya, planning proyeknya, dan history developer. Misalkan progresnya kita
sekian sekian Pak gitu. Terus planning ke depannya kita akan menjadikan lokasi ini sebagai lokasi terbaik Pak misalkan. Nah, Store Developer contohnya kita udah pernah jualan ribuan Pak gitu. Terus apa namanya, orangnya juga enak-enak nih Pak gitu. Intinya presentasikan proyek yang disurvei itu ya teman-teman ya. Dan teman-teman wajib hafal knowledge-nya. Kalau misalkan belum bisa, ya berarti nanti bisa didampingi sama si koordinator freelance gitu. Jadi nanti koordinator freelance-nya yang menjelaskan, teman-teman tinggal mengikuti aja nih di belakang gitu, atau sekalian belajar lah caranya gimana sih ngomongnya gitu kan. Kan biasanya ada ya kalau misalkan baru pertama atau misalkan belum terbiasa bingung gitu. Saya juga dulu tuh bingung. Ini saya ketemu customer di lokasi tuh mau ngomong apa gitu kan. Mau jawab apa gitu kan. Ntar nanya ini saya nggak tahu, nanya itu saya nggak tahu. Jadi customer tuh kemungkinan nanti jadi ragu, ini orang gimana sih ditanya malah nggak tahu gitu kan. Nah, jadi harus belajar dulu ya teman-teman ya, knowledge-nya ya. Nah, ajak posisi terbaik gitu. Jelaskan kenapa harus posisi itu. Misalkan tadi kalau sebelum survei itu kan, sebelum survei terus beliau misalkan minat di rumah yang posisinya hook atau tanah kafling yang memang view langsung dengan pegunungan, itu langsung diajak ke situ teman-teman. Pak, di sini bagus nih. Nah, dijelasin juga kenapa bagusnya. Wah, ini langsung view 180 derajat misalkan. Terus kalau untuk yang rumah berarti wah ini posisinya baik banget, enak banget nih Pak. Jadi kalau Bapak ngambil di sini misalkan, nah secara nggak langsung nih tanah hooknya itu ya punya Bapak gitu. Jadi bisa buat tempat main anak-anak lah gitu. Nah, jadi aja ke posisi terbaik ya teman-teman ya. Atau bisa juga apa pilihan si customer-nya juga bisa. Tapi kita harus juga apa namanya memberikan posisi yang terbaik gitu ke si customer itu. Nah, selanjutnya tahapan pengenalan ya. Ini sama seperti kemarin nggak berubah, yaitu salam dulu, salam pembuka, izin perkenalkan diri. Kebetulan memang teman-teman kemarin ada yang japri saya ya, caranya gimana Kang? Nah, kita kemarin latihan tuh, gitu kan. Latihan cara perkenalan diri kayak gimana, terus pendekatannya seperti apa. Gitu. Jadi ini tahapan pengenalan ya teman-teman. Penawaran produk, copywriting-nya. Copywriting kan udah kita siapkan nih. Teman-teman tinggal kalau misalkan perlu diedit, di materi keluar kan ada suatu hal yang memang teman-teman harus belajar bikin copywriting ya sesuai dengan apa imajinasi teman-teman gitu. Itu ada juga. Cuman kalau di kita memang sudah disiapkan copywriting-nya. Gitu. Jadi tinggal share-share aja deh gitu. Nah, selanjutnya, nah ini contek ya, contek chatan sampai laris. Nah ini yang sering kita lakukan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi bagi sales maupun di marketing itu ada chat-chatannya ya teman-teman ya, history chatnya. Nanti ada di bagian bawah untuk chat-chatnya seperti apa. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai begitu data masuk langsung perkenalan, kasih info, kafling atau rumahnya dan benefitnya. Jadi setelah masuk bertanya ya udah kita langsung perkenalan. Nama saya Aditya misalkan. Itu kasih langsung infonya ya teman-teman ya. Jadi fase responnya juga jangan lama-lama. Oh, nanti deh saya nyari dulu. Wah, saya telepon koordinatornya dulu misalkan menanyakan gitu kan. Kang, ini gimana? Itu ya agak kelamaan ya teman-teman ya. Lebih baik kan teman-teman menyimpan dulu nih foto-foto atau videonya atau set plan update-nya kan dikirimkan setiap hari gitu kan. Jadi teman-teman save dulu nih gitu yang hari itu gitu. Nah, selanjutnya konsumen fast respon merupakan tanda konsumen positif minat. Jadi kalau customer-nya ini balasnya cepat ke kita gitu kan. Itu secara nggak langsung mungkin dia kepo atau mau bertanya lebih banyak. Kepeminatannya tuh ada ya teman-temannya. Jadi orang ini tuh nungguin nih apa yang mau dijelaskan oleh si penjualnya ini gitu. Jadi si pembeli itu udah wah kayaknya bagus nih gitu kan. Saya nunggu infonya deh gitu. Nah, jawab semua pertanyaan dengan cepat juga ya teman-teman ya. Jadi beliau nanya apa ya kita harus tahu juga. Makanya perlu juga product knowledge tadi ya. Jadi kita nggak harus misalkan nih contoh nih, Mas ini lokasinya di sebelah mana ya, di arah mana ya dari Jonggol misalkan. Nah, dari situ kita telepon dulu nih koordinatornya. Koordinator kan kemungkinan lagi handle customer ya, atau lagi meeting atau lagi sibuk dan lain-lain.
agak lama juga nanti responnya gitu. Jadi si customer ini udah menungguin dengan menunggu gitu ya di chat teman-teman. Nah, teman-teman pergi dulu nih Mas ya, pergi dulu itu nanya dulu ke koordinatornya. Jadi kan nanti waktunya juga agak kelamaan juga kan. Jadi sebisa mungkin teman-teman jawabnya dengan cepat juga. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan masih bingung gitu kan, atau misalkan teman-teman lagi di jalan dan lain-lain, itu bisa langsung ditelepon. Biasanya saya ya dulu ngelakuinnya kayak gini. Jadi daripada di chat kelamaan gitu kan, lebih baik sih kalau menurut saya ditelepon. Nah, di telepon itu amunisi kita juga harus ada teman-teman. Yang tadi saya bilang itu mengenai knowledge-nya ya. Jadi kita harus tahu dulu nih. Jadi nanti pas kita telepon dengan si customer, kita jawabnya enggak gitu. Oh, nanti deh saya tanyakan. Aduh, kemarin lupa Pak, gini-gini ya. Jadi kan jadi kayak nggak percaya gitu kan. Wah, ternyata nih gini gitu kan. Jadi teman-teman tuh harus apal dulu nih. Jadi kalau ngomong sama customer tuh nyambung gitu. Lebih detail lah ibaratnya jawabannya gitu, lebih tahu gitu. Jadi nanti kita yang mengatur alur pembicaraan tuh kita ya teman-teman ya. Si customer biasanya cuman oke, ya gitu. Oh ya gitu. Misalkan kan kayak gitu. Jadi kita yang ngatur alurnya ya, jangan yang customer ngatur alurnya misalkan, wah gini-gini mas terus ini, waduh saya nggak tahu Pak, saya kurang tahu Pak gitu. Jadi kayak kurang gimana gitu. Ini bisa jadi menghambat ya teman-teman ya. Gitu. Nah selanjutnya gunakan salam. Nah ini ya udah ya teman-teman ya, pendekatan. Baru kemudian penawaran kafling. Setelah bahas secara detail, udah kenal, nah baru kita menawarkan gitu, kafling maupun residen. Gitu. Jadi penawarannya apa nih yang ditanyakan gitu kan, kita baru penawaran. Nah penawaran bisa dilakukan dengan syarat konsumen sudah pernah kenal dengan kita. Maksud kenal itu tuh ya kayak tadi, misalkan kalau misalkan dalam chat ya perkenalan diri dulu kan, jadi kan ibaratnya kenal itu nggak harus yang kenal kita tiap hari ketemu, intinya udah tahu lah nama kita gitu kan, atau pas di telepon itu kita udah tahu misalkan Pak saya Aditya salam kenal ya gitu kan. Jadi penawaran ini ya bisa dilakukan ya kalau udah kenalan dulu gitu, maksudnya diri kita tuh udah memberitahu nama kita gitu ya teman-teman. Jangan ujug-ujug langsung nggak ada perkenalan, nggak ada salam, tapi kita melakukan broadcast atau misalkan mentang-mentang dapat data baru gitu kan, dapat data baru banyak, kita langsung melakukan copywriting yang dikirimkan oleh koordinator freelance sama foto-fotonya langsung bres gitu kan. Jadi otomatis kan, wah ini apaan sih gitu, nggak sopan gitu ibaratnya. Jadi yang terbaik aja lah menurut teman-teman ya gitu. Pakai salam dulu. Nah, selalu update gitu teman-teman di status WA atau teman-teman punya akun Instagram, FB. Ini sih akun-akun yang memang teman-teman harus wajib punya ya, karena pangsa pasar properti itu ya di apa namanya sosmed itu ya atau marketplace itu gitu. Tentang proyeknya biasakan sih sehari upload 3 kali atau misalkan 2 kali juga nggak apa-apa gitu. Yang penting update terus lah. Nah, foto-foto ini dapat dari mana? Ya dapat dari koordinatornya yang ngirim di grup gitu kan. Jadi kalau sama koordinator tuh ya saling bekerja sama lah gitu. Itu ya teman-teman. Nah selanjutnya saat konsumen tertarik wajib fast respon. Nah, itu yang tadi saya bahas, fast respon itu harus tertanam di diri kita ya teman-teman ya. Contoh misalkan teman-teman kalau misalkan chat sama teman gitu kan dibalasnya lama kan agak bete juga kan, agak sebel juga gitu kan. Sama aja sama customer tuh. Mungkin customer itu lagi ada waktu banyak di jam-jam itu gitu. Tapi teman-teman balasnya lama. Ya nanti lagi, nunggu lagi berarti. Nah, follow up brutal dengan memberi promo terbatas. Nah, ini kan promo-promo kan sudah tersedia juga ya, baik di Kafling maupun di Residen nih. Update progress juga jumlah Kaflingnya. Gitu kan. Jadi setiap hari itu kan atau minimal 2 hari sekali ada jumlah Kafling yang udah terbooking, misalkan udah sold out misalkan. Nah ini kenapa kayak gini? Untuk mengaruhi emosinya. Wah, kan jadi kan ada secara langsung gini loh teman-teman. Si customer itu sebenarnya beliau itu udah minat di kafling itu gitu, tapi menunda dulu gitu loh, menunda pembelian atau menunda booking atau DP. Setelah kita kirimkan si progresnya ini atau set plan-nya ini, pasti dalam hati gini, waduh, kafling yang saya minat udah ke booking gitu kan, atau misalkan waduh, udah sold out ini gitu kan. Wah, saya jadi gimana ya? Jadi pengaruhi emosinya dia tuh, wah cepat juga nih ternyata penjualannya gitu. Ya udah deh,
saya pilih yang lokasi yang lain biar nggak duluan dulu ya saya booking dulu gitu misalkan. Jadi kalau brutalnya gitu ya teman-teman ya, berikan promonya terbatas gitu kan, itu udah kita sediakan semua. Nah, terus selanjutnya update progresnya juga, kalau misalkan kurang teman-teman bisa minta ke koordinator freelance-nya gitu. Nah selanjutnya ya ajak konsumen untuk survei langsung ke lokasi biar lebih dapat lah feel-nya gitu ya, maksudnya lebih ngena gitu teman-teman. Nah selanjutnya tadi ya pilihkan posisi kafling terbaik atau misalkan lokasi rumah yang terbaik untuk customer. Juga jelaskan value yang didapatkan nih gitu atau benefit yang didapatkan. Gitu. Misalkan tanah hook ada kelebihan tanah atau tanahnya menghadapnya ke terbit matahari misalkan, itu bisa juga ya. Nah, selanjutnya jadikan promo dari developer atau dari kita sebagai senjata untuk closing. Nah, teman-teman yang bergabung di Skariman Academy ini kan setiap hari kan pasti dapetin promo ya, atau dalam minimal dalam 1 minggu sekali lah kita pasti ada promo, misalkan booking cuma 500.000 gitu kan. Terus misalkan pembayaran 1 minggu dapat bonus bla 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 gitu kan. Itu jadikan promo sebagai senjata ya teman-teman ya, senjata buat teman-teman melakukan follow up ke si customer itu. Misalkan untuk ngunci unit cuma 500 kok Pak gitu kan. Itu misalkan kalau udah mau tahap-tahap pembayaran nih berarti Pak kalau dalam 3 hari ini melakukan pelunasan Bapak dapat potongan diskon sekian gitu. Tapi ini bisa dikoordinasikan dengan koordinatornya masing-masing ya. Jadi jangan langsung sendiri gitu. Takutnya nanti misalkan Pak dapat promo 5 juta gitu. Ternyata pas telepon ke koordinator, wah nggak ada atau promonya udah habis. Nah, nanti yang bingung ya juga teman-teman, udah terlanjur janji ke customer ternyata nggak di ACC gitu kan. Jadi sama koordinator ini harus saling bersama gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah setelah survei ya terus follow up customer untuk segera melakukan pembayaran kemudian akad. Gitu. Jadi pilihannya setelah survei itu kan oke atau tidak gitu kan. Nanti terus follow up juga. Tapi rata-rata sih kalau customer udah berminat itu bookingnya itu atau melakukan booking atau DP itu di lokasi ya teman-teman ya, atau bahkan ada juga di perjalanan pulang gitu. Itu bisa jadi follow up-nya untuk melakukan pembayaran kemudian untuk melakukan akad ya gitu. Nah selanjutnya ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh dari marketing kita ya yang memang udah banyak closing ya di Iskariman Properti Syariah gitu. Nah ini customernya atas nama Eko ya teman-teman. Database didapat dari kerabat atau teman tidak dikenal. Ini closingnya 3 kafling. Nah ini saya ambil contoh di tahun kemarin ya teman-teman ya. Itu ini punya teman kita, punya Pak Agus namanya. Nah ini contohnya kayak gini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Eko. Perkenalan saya dengan Pak Gunawan, Pak Agus Gunawan gitu kan. Dari konsultan Iskariman Properti. Salam kenal ya Pak. Nah ini kan saya dapat kontak Bapak dari kakak saya gitu. Berarti kan ini maksudnya referensi ya teman-teman ya. Itu Pak Hendra, sebutin namanya juga. Nah, saya ingin menawarkan kafling serbaguna dan kafling produktif di daerah Bogor, Pak, gitu misalkan. Ini contohnya ya. Nah, jadi tetap tuh di apa namanya dikirim-kirim progresnya juga di lokasi gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan customer-nya nggak maksud, nggak mudeng kan, lebih baik telepon. Nah, telepon kita juga harus menguasai juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ya contoh-contoh follow up-nya. Gitu. Nah, beliau itu pengen beli 3 kapling ya teman-teman ya. Jadi tetap kirim progres gitu. Kalau Pak Eko ingin survei di area HUT, info dulu ya Pak gitu kan. Biar saya daftarkan dulu gitu. Ini pas lagi ada promo free ya, free makan siang waktu itu dan free gratis tiket. Gitu. Nah, selanjutnya nih, nah ini udah mulai masuk ke alam bawah sadar ya. Bismillah, oke 3 kafling. DP-nya kapan mau ditransfer tuh kan. Jadi beliau tuh udah milih kaflingnya 3 kafling. Mau di kapan transfernya gitu. Jadi kan kalau udah ngeliat chat kayak gini kan hatinya jadi enak juga kan kita sebagai penjual. Nah, selanjutnya ada contoh cecetan dengan konsumen atas nama dia. Ini database lama pribadi yang sudah jarang kontak gitu. Jadi teman kita di Skariman Properti ini punya database yang pribadi, cuman udah lama banget, udah jarang banget kontak, tapi sekali kontak atau sekali chattingan itu closing 4 kapling teman. Assalamualaikum, sore Mbak Dian gitu. Kenapa ya selalu sebut nama ke customer itu? Gitu. Gimana kabarnya? Nah,
Mbak mau nawarin kafling nih, sekian. Ini chat ini udah lama ya, jadi udah stop misalkan di beberapa bulan lalu, terus selanjutnya chat lagi gitu kan, mau menawarkan sesuatu gitu, atau menawarkan kafling yang memang sudah pernah ditanyakan gitu. Nah ini nanti teman-teman kalau misalkan kurang jelas atau mungkin bisa lebih lama lagi, bisa nonton di YouTube Iskariman Academy ya teman-teman ya. Ini nanti di-upload juga. Ini nih skema pembayarannya seperti apa? Cash keras, cash bertahap, cicil developer misalkan gitu. Nah itu ya. Nah ini nih gitu. Kirimkan nih, misalkan hari ini orangnya nih Pak Gunawan ya, Pak Gunawan yang pakai kemeja. Jadi hari ini ada yang booking gitu ya, udah infokan, oh ternyata hari ini ada yang booking nih dari ini gitu kan. Terus infokan juga view hari pagi ini gitu kan. Terus booking cuma 1 juta udah termasuk harga gitu. Pasti kan nanya nih jarak antara booking ke lanjut DP itu berapa lama. Kita udah jelaskan ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini selanjutnya. Bismillah, Mbak Dian mau jalan-jalan ke Granada enggak? Kalau misalkan customer nggak survei, ya itu tetap ditanya. Tapi nanyanya itu ya, mau survei enggak? Gitu. Jangan kayak gitu, tapi mau jalan-jalan enggak misalkan. Atau ada waktu enggak untuk lihat rumahnya atau ke lokasi rumahnya gitu. Nah, itu dikirimkan. Pak Gunawan, misalkan aku kesananya insya Allah besok pagi ya. Ternyata customer itu besok paginya baru bisa ke sana gitu. Jam berapa? Ini chat-chatan janjian ya teman-teman ya. Gitu. Nah, di chat ini kan ada sekalian ajakin Bu Wiwi misalkan dan rekan-rekan ya Mbak ya. Jadi secara nggak langsung tuh kita mengajak si customer yang mau survei itu membawa temannya atau saudaranya. Jadi kalau misalkan closing bisa double ya teman-teman ya. Jadi bisa diselipin itu tuh gitu. Jadi sekalian lah gitu kan, ajakin dong teman-temannya gitu kan, sekalian survei gitu kan. Nah ini keluarnya lewat mana nih? Lewat tol mana nih? Kalau lihat map lewat jalan kampung lah teman-teman kan berarti harus tahu dulu kan lewat mananya gitu kan. Gitu. Nah, selanjutnya ikutin map gitu kan. Udah sampai mana Mbak? Tetap di follow up ya. Ternyata muter-muter nih gitu kan. Itu contoh-contoh chatnya ya teman-teman ya. Itu melakukan transaksi DP, transaksi pembayaran, totalnya berapa kita rincikan ya teman-teman ya. Gitu. Cash keras misalkan sekian sekian gitu. Booking 1 juta DP 50% langsung PPJB misalkan. Itu baik bisa di covering, bisa di resident juga ya teman-teman. Gitu. Tuh, nah ini ya di sini ya. Tuh. Nah ditunggu ya untuk pembayaran DP-nya. Jadi tetap follow up-nya itu kan follow up pembayaran ya, berarti ya teman-teman ya maksudnya ya. Assalamualaikum pagi Median, ditunggu untuk pembayaran DP-nya ya, biar kita bisa ajukan akad PPJB-nya gitu. Kira-kira nanti mau akad di mana gitu kan. Uh, gitu. Jadi misalkan kita tuh menawarkan ke beliau tuh mau akad di kantor atau kita datang ke rumahnya itu juga bisa kalau untuk akad PPJB gitu. Jadi mengingatkan untuk pembayaran. Jadi setelah booking tadi kita harus tetap mengingatkan juga ya teman-teman ya. Jangan diem-diem. Takutnya nanti si customer mungkin sibuk atau lupa atau mungkin sengaja nggak diingatkan gitu. Wah si salesnya kan nggak ingetin saya ya harus bayar kapan gitu. Nah tahapan closingnya. Tahapan closing. Jadi setelah kita baca chat di atas, nanti teman-teman kalau yang mau baca fullnya bisa di YouTube ya, YouTube Iskariman Academy. Nah, jadi tahapan closingnya itu yang pertama booking. Booking itu bisa terjadi sebelum survei dan setelah survei ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau booking itu kan di kita kan minimal 1 juta, kecuali kalau ada promo ya, misalkan sekarang kan ada promo booking cuma 500.000. Nah kalau misalkan si customer ini nggak jadi, itu bookingnya itu dibalikin loh teman-teman 100%. Teman-teman wajib tahu ya, karena yang bergabung di Iskariman Academy kan udah tahu ya kalau booking nggak jadi, itu bisa dikembalikan secara 100% gitu. Jadi untuk booking ini, itu bisa sebelum survei dan setelah survei ya. Nanti ada juga tuh chat-chatan di bawah, contohnya yang sebelum survei tapi udah booking. Ada juga. Nah, selanjutnya tahapannya yaitu DP atau pelunasan. Nah, kasih rincian harganya kayak tadi ya, chat tadi ya, rincian harganya sekian, DP-nya sekian gitu kan. Ingatkan pembayaran ya teman-teman. Ingatkan pembayaran tuh misalkan Assalamualaikum Pak gitu kan. Oh ya rencana hari ini melakukan transaksi ya Pak ya, sekian gitu. Nah, infokan promo-promonya gitu juga ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya tahapannya yaitu akad PPJB. Jadi jadwalkan akadnya, infokan lokasi akadnya gitu. Jadi kalau akad
nanti kan bisa di koordinatornya yang akadnya ya teman-teman, atau teman-teman di mitra ini bisa ngikut juga, misalkan janjian nih, kayak biasanya kan si mitra janjian di mana nanti ketemu sama koordinator, kita ke sana bareng gitu, atau nggak bisa dampingi juga nggak apa-apa, tapi nanti koordinasi dengan koordinatornya. Biasanya sih yang melakukan jadwal dan akad untuk lokasi akad ini juga si koordinator grupnya ya teman-teman ya, kayak Kang Ahmad, Kang Robi, Kang Faisal, itu nanti yang melakukan. Jadi teman-teman udah tinggal duduk, tahu-tahu udah akad, cair komisi gitu teman-teman. Tahapannya gitu ya. Nah selanjutnya nih, ini contoh customer atas nama Leo ya teman-teman ya. Ini database Facebook, itu tidak pernah balas WA, tanya kabar via telepon. Nah kemarin kan beberapa teman-teman banyak yang nanya ya, kalau nggak dibalas sampai berapa kali gimana Kang gitu kan. Ini sama nih, ini kalau ini yang punya saya malahan belum lama sih gitu. Itu saya dapat datanya dari Facebook tapi nggak pernah dibalas ya WA saya ya, maksudnya nggak pernah dibalas. Tapi kalau menurut saya sih ada kepeminatan, makanya coba saya telepon via telepon gitu, yang tadinya nomornya udah saya hapus semua cecetannya, tapi saya lagi nyortir ya teman-teman ya, makanya di materi sebelumnya kan kita kan ada kode cara menyimpan kontak tuh biar rapi itu seperti apa gitu. Nah ini malah closing 3 coupling ya teman-teman. Nah ini contohnya. Nah setelah telepon ini, sebelum assalamualaikum selamat malam itu kita udah teleponan ya teman-teman ya. Saya kira tuh nggak bakal angkat gitu kan. Jadi memastikan nomor ini tuh masih aktif nggak sih gitu kan. Jadi ya udah saya telepon. Nah, telepon ternyata bahas ya beliau memang ada peminatan gitu ya. Nah ini langsung nih kita jelaskan tadi penawarannya mengenai kita tunjukkan kafling yang terbaik gitu kan. Gitu. Jadi yang kosong di blok E7 ada di nomor 9 bla 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 gitu kan. Sama yang nomor 3 juga gitu. Nah, kita selalu merekomendasikan nih, rekomendasi jika mau ambil lebih dari satu kafling bisa di nomor 26, 28, 30 gitu. Nah, jika mau ambil satu kafling lebih dari 100 meter bisa di nomor 39 dan 37 ya, Pak, gitu kan. Nah, ini kan nanya nih, karena udah teleponan dulu, teleponannya tuh ya karena saya pikir tuh nomornya nggak aktif gitu kan, terus saya chat juga nggak pernah dibales, ternyata pengennya ditelepon gitu kan. Gitu. Nah jadi yang nomor 9 itu menghadap ke gunung ya. Gitu. Betul Pak, view langsung gunung langsung. Nah kita kirim tuh videonya. Kalau teman-teman nggak ada videonya ya kirim ke apa namanya si koordinatornya, nanya Kang minta video di blok E7 dong atau di blok A dong gitu. Nah, ini langsung saya tembak tuh, gitu kan. Tembak sambil sambil ya gimana lah gitu kan. Kalau cocok di nomor 9 di booking fee aja dulu, Pak, biar ditandain biru. Maksudnya ditandain biru tuh di set plan yang koordinator freelance kirimkan itu kan ada tanda biru ya, atau tanda biru itu tanda booking ya. Itu biar ditandai biru. Pastikan juga booking fee 1 juta ke nomor rekening PT ya. Jadi kalau misalkan kita bahasanya booking fee cuma 1 juta ya Pak gitu kan, takutnya kan nanti ada pertanyaan lagi transfer kemana, atau transfernya ke Mas misalkan atau ke Bapak gitu. Jadi langsung sebutkan transfer ke nomor rekening PT ya. Nah kita kirimkan tuh nomor rekening PT. Ini belum survei ya teman-teman ya, belum survei ya, belum survei. Nah besok ya Mas katanya. Nah, kalau saya tertarik sama yang nomor 9 jadinya berapa Mas gitu kan, rate-nya. Jadi saya nggak nawar lagi. Nah itu kita diskusi ya di situ ya teman-teman. Nah, kita kirimkan dokumen-dokumennya. Nah, nanti kita juga bahasanya juga ada. Nanti Adit, misalkan saya nih, ini kan saya ya, Adit kasih diskon khusus es keras buat Pak Leo. Diskon khusus ya sebenarnya diskon itu sudah ada, cuman kita ngunci aja gitu teman-teman. Jadi secara nggak langsung si customer itu, oh ternyata mau diajukan nih diskonnya. Padahal mah kita udah ada diskonnya gitu, udah dikasih tahu diskonnya berapa. Nah, kita contoh kirim foto-fotonya pada saat akad PPJB atau akad AJB gitu. Nah, salah satu pemanggilan tanda tangan AJB kalau itu di kantor legal gitu kan. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini hitung-hitungan nih diskusi. Jadi ini nih udah customer-nya itu udah masuk ke ala bawah sadar nih. Jadi padahal ini ya, ini sejam sebelumnya baru teleponan, belum kenal sama sekali teman-teman. Chatnya kan udah pakai emot-emot gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau chat udah kayak gini, teman-teman nanti juga customer-nya udah kayak gini, itu tuh udah nurut gitu loh. Maksudnya udah nurut tuh kayak udah nyambung banget chat sama kita gitu kan.
cash mas misalkan, nggak usah cash keras yang pakai 1 bulan itu misalkan. Ini bisa bayar 3 kali, pagi siang sore gitu sambil emang ketawa kayak minum obat gitu. Jadi trust-nya sama kita tuh udah dapet ya teman-teman ya. Jadi kalau kita chat ke customer itu jangan yang serius-serius lah, maksudnya sambil apa pendekatan bercanda gitu kan. Gitu. Nah ini ya kan masih bisa turun lagi misalkan. Saya mesti ngirit-ngirit nih untuk punya tanah di sana. Udah jadi ini ya sampai si customer ini bukan mohon ya, maksudnya minta permintaan ke kita ya. Nah, ini bentuk-bentuk apa namanya si customer itu memang udah benar-benar terbawa alur kita nih gitu kan. Gitu. Kapan Pak mau malam ini coba saya telepon Pak ke akuntingnya. Kebetulan kan saya memang sebelumnya kan di koordinator juga ya teman-teman. Gitu. Jadi saya telepon juga nih si koordinatornya gitu, apa namanya di akunting langsung gitu. Kalau teman-teman kan bisa telepon ke koordinatornya ya, koordinatornya dulu. Di ACC enggak sekian-sekian gitu. Koordinator nanti bisa langsung ke akunting gitu. Itu dijawab tuh ya kalau besok infonya juga nggak apa gitu. Nah, selalu sampaikan kalau mau menyudahi chatnya itu bisakan kita yang balas terakhir ya teman-teman ya, di read aja juga nggak apa-apa. Contoh misalkan, oke Pak Leo, baik Pak Leo, selamat beristirahat ya. Gitu. Padahal kita kan nggak harus ngucapin itu ya, tapi karena ini teknik follow up-nya ya, usahakan kita chat terakhir gitu, jangan orangnya yang chat duluan gitu. Maksudnya jangan orangnya yang chat balas terakhir gitu. Jadi terkesan kita tuh cuek. Nah selanjutnya, nah ini udah ada rinciannya ya. Jadi kita rinciankan tuh harga rinciannya. Kita hitung-hitung gitu kan. Nah ternyata itu adik saya juga mau tuh gitu kan. Karena tadi di telepon tuh nanti kalau mau survei Pak, misalkan bawa teman-teman ya atau saudara atau adik, ternyata adiknya beliau juga adiknya Pak Leo ini minat juga nih di nomor 29 atau 28. Bisa dong Mas gitu kan nego dikit. Nah itu dikirim tuh gambarnya lagi. Oh ya nomor 18 ya Pak ya gitu kan. Nah, ceritanya kayak gitu. Ya itu untuk adik saya gitu kan. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi proses nego ini penting ya teman-teman ya gitu. Nah, selanjutnya nah ini perhitungannya sekian-sekian ya Pak gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kalau bisa kalau misalkan nggak oke banget ya kita koordinasi sama koordinatornya yang udah tahu gitu kan. Ini ketentuannya nanti seperti apa gitu. Ini belum survei malah langsung DP ya. Kalau booking kan sekitar 1 juta ya, kalau ini langsung DP 5 juta. Cuman adanya yang mau booking 1 juta misalkan. Itu tanda jadi pasti kita ambil kok gitu kan. Jadi udah apa namanya si customer ini udah oke banget tuh, udah pasti ngambil gitu kan. Nah, tapi si adanya pengen tahu dulu potongannya berapa. Nah, ini kan proses nego nih. Gitu. Kalau saya 1 minggu insya Allah selesai Mas pembayarannya, berarti kan cash keras kan. Gitu. Nanti setelah lunas saya pegang surat kwitansi aja kah gitu kan. Jadi jelaskan juga tuh gitu. Nah, setelah itu nah ini kita kirimkan ya teman-teman ya contoh kwitansi DP itu seperti ini Pak contohnya gitu. Nah, nanti ada juga yang di-print dibarengi dengan berkas PPJB gitu. Nah, ternyata si adanya juga berani tuh DP 5 juta. Ini padahal belum survei sama sekali ya teman-teman ya. Karena trustnya memang sudah dapat, nah itu tekniknya bisa dipakai teknik ini. Ntar Mas jam 3 sore lah saya telepon 5 juta, saya transfer 5 juta, sekarang masih kerja. Nah, baik Pak, berarti nomor sekian ya Pak gitu. Nah ini nanya lagi nih, banknya kok nggak ada ya dilihat dari ATM BNI gitu kan. Nah ternyata ada salah kode di situ, salah kode pengiriman ke nomor rekening PT kita. Nah itu udah transfer ya, Mas Adit udah transfer ya 10 juta untuk traveling nomor 18 dan nomor 9. Tuh, nah ini atas nama saya, atas nama adiknya, Pak Daniel, nah selanjutnya atas nama Pak Leo. Ini belum survei ya teman-teman ya, tapi udah melakukan transaksi gitu ya. Ketemu juga belum gitu. Nah, ini nanya lagi kalau cash bertahap ada tenggang waktunya enggak gitu kan. Nah, kita harus wajib tahu dulu nih kalau cash bertahap itu berapa gitu kan. Teman-teman kan di sini yang udah bergabung pasti udah tahu ya selama 3 bulan gitu kan. Nah, si customer-nya nanya, wah saya kira sampai 1 tahun gitu kan. Gitu. Bukan sambil pakai emot gitu kan. Nah, kalau bisa 1 tahun yang sebelahnya nomor 37 saya ambil juga tuh. Nah, tuh kan. Jadi nambah lagi gitu kan. Oh nggak bisa ya. Tetap kita ke pendirian kita ya teman-teman ya. Jangan bilang bisa Pak gitu. Nah nanti pas koordinasi sama koordinatornya, Kang maaf ini orangnya bayarnya
1 tahun ya, wah nggak bisa gitu. Jadi daripada kecewa ya teman-teman koordinasi dulu sama koordinator grupnya gitu. Nah, ini udah melakukan pelunasan ya teman-teman ya, pelunasan yang coupling yang sebelumnya gitu. Nah, ini nanya lagi nih, kalau untuk yang nomor 37 ada pengurangan lagi nggak Mas gitu kan. Nah, jadi setiap melakukan pembayaran kita tuh selalu kirimkan apa namanya, kwitansi digital kan ada di kita tuh. Nanti kwitansi yang di-print, yang udah ada materainya itu ada di berkas PPJB-nya, gitu. Nah ini udah lunas ya Mas ya, besok kalau nggak hari Rebo, Mas tanda jadi ya, tanda jadinya itu yang nomor yang selanjutnya gitu kan. Nah, ini masih perhitungan nih untuk yang selanjutnya. Jadi secara nggak langsung tuh. Terus kalau besok ya cuma kurang suka aja sama hari transfer. Ternyata customer-nya nggak suka kalau transfer hari Selasa. Itu nggak tahu ya, karena pribadi si customer kan beda-beda gitu kan. Hari Rebo maunya transfer DP 10 juta. Ini belum survei. Tadi kan udah melakukan pelunasan yang 2 kafling. Ini nambah lagi, cuman belum survei, masih tetap nambah gitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata udah ngirim nih. Assalamualaikum Pak, ini kwitansi booking di Blok E7, nomor 37 gitu kan, nambah lagi. Nah, jempol tuh. Nah, di sini emot terakhir, itu emot saya. Pasti kalau saya balasin chat customer, itu pasti saya yang selalu terakhir itu saya gitu. Maksudnya teman-teman yang lain tuh melakukan itu juga. Walaupun cuma dibaca aja ya nggak masalah. Yang penting intinya kalau kita chat sama customer, kitalah yang terakhir gitu. Atau ucapin istirahat dan lain-lain gitu kan. Nah, kita follow up lagi nih, gitu kan, tanggal 28-nya tuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Leo, semoga sehat selalu beserta keluarga ya, amin, gitu kan. Nah, oh ya Pak, rencana masuk DP apakah bisa hari ini Pak, gitu kan, karena kemarin kan udah janji kan. Nah, Mas Adit siangan ya, saya transfer DP-nya. Gitu. Saya lagi ada training, ternyata customer tuh menjelaskan lagi ada training. Saya udah transfer 20 juta. Ya, alhamdulillah Pak, saya report ke admin dulu ya gitu. Nanti teman-teman reportnya ke koordinator freelance-nya gitu. Kang udah transfer nih gitu, biar koordinator freelance-nya reportnya ke admin gitu kan. Ke admin buatkan kwitansi digitalnya ya teman-teman ya. Ya Mas, ternyata dia mau lunasin hari ini atau besok, ternyata yang tadi beliau itu minta cicilan sampai 1 tahun itu bisa langsung dilunasi di minggu itu gitu ya. Jadi tipikal customer tuh sebenarnya ada 2 ya teman-teman ya. Beliau itu udah punya uang tapi nahan dulu, yang pertama. Nah selanjutnya, beliau itu udah punya uang tapi nunggu dulu gitu loh. Jadi tipikal itu tuh ada tuh di customer gitu. Udah punya uang sebenarnya, cuman pengen panjang gitu. Maksudnya pengen panjang tuh karena mungkin di kita tahu ya, nggak ada bunganya, jadi sama aja gitu kan pembayarannya. Cuman kita juga jangan sampai terkecoh juga gitu teman-teman. Kita bilang nggak bisa, ya udah nggak bisa, jangan terlalu dipaksakan gitu kan, gitu. Nah, balas lagi, berkas PPJB kan udah diajukan ya, berarti teman-teman udah mengajukan berkas PPJB ke si koordinator udah mengajukan ke admin. Jadi kalau udah jadi disampaikan, Pak Leo berkas PPJB sudah jadi, nanti Adit minta alamat lengkapnya Pak Leo buat kirim berkas. Nah itu berarti kan berkas PPJB ini dikirim ya teman-teman ya. Nah, ternyata saya baru ambil dari bank nih $7.000, cuma saya masih nahan aja Mas untuk nilai dolar juga yang lebih tinggi. Nah, kenapa si customer kalau udah dekat sama kita tuh pasti ngerasanya nggak enak ya teman-teman ya. Kalau buat nunda pembayaran ini contohnya kayak gini. Tapi hari ini kalau nggak besok udah saya lunasin Mas gitu kan. Insya Allah pasti saya lunasin. Hari ini Jakarta hujan gitu. Itu ya teman-teman. Nah, ini udah transfer lagi nih. Mas Adi saya udah transfer 40 juta, sisanya besok. ATM saya udah limit katanya. Nah, ini kan di-report dulu ya Pak, gitu kan. Nah, ini nggak enak nih si customer gitu kan. Tadi saya mau nunggu kurs dolar naik, tapi ya udah nggak enak sama sampean gitu kan. Jadi secara nggak langsung kalau kita udah deket banget sama customer, si customer-nya udah janji transfer tanggal sekian, tapi ternyata mundur, itu pasti ngomong apa namanya transfernya yang harusnya besok, ternyata hari itu bisa transfer juga, itu nggak enak teman-teman. Gitu. Jadi si customer menunda pembayaran itu sebenarnya nggak enak gitu ya. Yang penting kita udah pendekatan dulu gitu. Nah, ternyata transfer lagi sisanya besok gitu kan. Itu contoh-contoh chatnya ya gitu. Nah, di follow up lagi teman-teman. Ini chatnya masih sama ya, maksudnya chatnya masih sama tuh tetap yang terakhir ngirim pesan tuh saya walaupun di red. Nah, itu lanjut lagi tanggal 5 Februari itu konfirmasi pembayaran. Itu penting juga ya teman-teman ya, apa yang kita bahas di atas tadi ya. Siang Pak Leo hari ini transfer pelunasan ya. Pelunasannya padahal cuman
3 juta sekian gitu ya teman-teman ya. Gitu. Tapi ya namanya transaksi kan harus tetap diingetin gitu kan. Saya lagi di jalan sama keluarga. Nah kita harusnya balasnya jangan bete juga tuh. Oh, maksudnya nggak bete gini. Si koordinator menanyakan pembayaran ke kita. Nah kita nanyakan pembayaran ke teman-teman, nanyakan pembayaran ke customer. Kita itu nanti atau besok itu langsung bete. Gitu kan. Ya, Pak kan harusnya janjinya hari ini, ya itu nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap diokein aja, oke Pak, siap. Sekalian hati-hati di jalan ya Pak, salam buat keluarga. Kan lagi jalan sama keluarga tuh. Jadi kayak kita ngelakuin pendekatan kayak gitulah gitu kan. Nah, ini terakhir ya Mas, sudah transfer lunas nih gitu kan pakai Mas. Nah, selanjutnya kita arahkan untuk berkas PPJB udah ready nih, udah siap. Nanti kan dari koordinator menginfokan kepada teman-teman. Itu kita juga punya apa namanya template-nya juga ya teman-teman. Maksudnya template chat-nya tuh yang pertama tanda tangan kantor di kantor pusat seperti kemarin, karena kemarin kan udah tanda tangan PPJB juga kan, yang kafling yang kemarin, gitu kan. Yang kedua tanda tangan di Granada. Kebetulan hari ini saya mau ke Granada gitu kan, tapi selalu nyebutin nama ya. Dia mau ke Granada. Nomor 3, berkas bisa dikirim ke alamat rumah Pak Leo, tapi nanti yang satu berkas yang udah ditandatangan bisa dikirim balik ke alamat kantor gitu kan. Nah, opsinya yang keempat, Adit ada tanda tangan berkas PPJB, nanti Pak Leo kirimkan foto tanda tangannya biar Adit contoh gitu. Itu harus ada pilihannya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngasih pilihan ke customer tuh kayak diperhatiin gitu teman-teman. Nah ternyata dia balasnya di Cikarang aja lah Mas katanya kan. Nah, sampai sorry ya, sorry baru balas, baru bangun, malas-malasan hari ini. Ya kita bahasanya juga nggak fokus ke proses itu, malah ke proses oh ya Pak Leo gitu kan, misalkan hari Minggu ini ya selamat beristirahat gitu kan. Gitu. Nah ini udah ya, nah ternyata udah melakukan transaksi dan lain-lain, si customer karena si customer sudah dekat dengan kita, jadi customer tuh mau nanya apapun ke kita tetap enak aja ya teman-teman ya, gitu kan. Gitu. Nanya Mas Ade katanya mau ada survei serentak ya. Ini kita bikin status nih, makanya gunanya kita bikin status tuh biar si customer kita atau database kita itu tahu bahwa di lokasi tersebut itu ada acara apa gitu kan. Nah, ini kata adik saya gitu kan, survei apaan ya Mas ya? Nah, ini dijelasin. Undangannya untuk para calon customer yang belum beli Pak atau belum sempat gitu. Tapi kalau Bapak mau ke lokasi juga boleh, nanti kebetulan ada free kelapa muda ya teman-teman ya, nanti saya pesenin gitu. Jadi customer ini nih tahu dari status kita ya teman-teman ya, makanya status itu perlu banget. Nah setelah itu bla 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 lanjut lagi tuh ke 3 Maret ya, 3 Maret itu surat undangan tanda tangan AJB. Kita sampaikan juga tuh, Assalamualaikum, siang Pak Leo ada undangan tanda tangan draft AJB ya gitu. Nanya juga Mas Adit nanti di sana juga ya, saya mesti bawa kwitansi pembayaran nggak gitu ya, gitu teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, chat sama customer tuh kalau kita misalkan udah deket, customer tuh nurut gitu loh. Kalau misalkan itu memang target pasar kita ya teman-teman ya. Pelayanan itu harus yang nomor satu sih kalau kalau menurut kita di marketer ya teman-teman ya. Jadi jika konsumen puas dengan pelayanan kita, akan merasa tidak enak jika tidak beli. Tapi jika target marketnya pas, jadi maksud dari target marketnya pas itu orangnya tuh udah punya uang, emang minat investasi di situ, baik kafling maupun rumah atau mau beli rumah gitu kan. Jadi kalau pelayanan kita tuh baik gitu kan, customer tuh pasti ngerasanya nggak enak kayak tadi contohnya. Padahal mau nunggu si kurs dolar ini mahal, tapi karena nggak enak sama si salesnya, sama saya gitu kan, jadi tetap transfer hari itu. Padahal keuntungannya kan bisa ada keuntungan juga ya si customernya ini ya gitu kan kalau nunggu kursnya naik gitu. Nah selanjutnya bahkan bisa repeat order ya teman-teman ya, kayak tadi tuh udah beli nambah lagi gitu kan. Itu kalau nggak salah luas tanahnya itu totalnya sekitar 400-an ya teman-teman ya, walaupun cuma 3 coupling itu yang satu ada kelebihan 191 kelebihannya, yang satunya ada sekitar 71-an lah. Jadi totalnya hampir 300 couplingnya. 300 coupling itu pembayarannya kurang lebih hampir 400 jutaan ya teman-teman ya untuk 3 coupling, karena kan ada tambahan meteran ya di situ ya. Gitu. Bahkan bisa repeat order ya teman-teman, atau kalau nggak repeat order bantu memasarkan produk yang kita tawarkan ke saudara dan teman-temannya, kayak misal ke saudaranya tadi atau nanti ada ke teman-temannya.
Sebenarnya masih banyak ya chat-chat dari saya ataupun teman-teman marketing in-house yang di Iskarimer Property. Cuman kalau dikirimkan semua kita dibikin materi agak panjang juga. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang pertama tuh chat sama customer itu fast respon gitu kan. Nah yang kedua itu kita harus yang terakhir kali membalas chatnya gitu. Walaupun itu cuma dibaca aja ya nggak masalah. Terus kita buka lagi tuh di hari berikutnya misalkan. Gitu. Jadi datanya itu sebenarnya data dari Facebook gitu kan, atau teman-teman punya data yang lain, nah teman-teman chat tapi nggak pernah dibales, ya coba aja teman-teman telepon gitu kan. Telepon, terus nanya bla 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 bla, sebenarnya orangnya tuh minat, cuman kalau di WA mungkin males gitu kan. Kan ada tipikal customer kayak gitu ya teman-teman ya. Atau kalau yang tadi tuh ada juga yang langsung chattingan, langsung balas itu ada. Jadi sebenarnya kalau kita nggak tahu salahnya, nggak tahu skillnya ya kita ya ngerasanya kayak, wah Kang nggak ada yang mau nih, saya udah nawarin ke sana ke sini gitu kan, udah sampai bla 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 tapi tetap nggak ada yang mau gitu kan. Ya berarti teman-teman usahanya baru sampai itu aja gitu kan. Dulu tuh kita gitu kan, termasuk saya sendiri, penolakan tuh udah berkali-kali ya teman-teman ya. Kenapa masih bertahan di marketing ya? Karena kalau kita udah ngerasain jualannya, udah ngerasain komisinya tuh kayak, wah saya berhasil nih baru satu gitu kan. Jadi kan targetingnya harus berapa nih dalam bulan ini harus berapa gitu kan. Jadi nagih gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah bisa jualan, kita tuh ketagihan gitu. Tapi dalam proses itu ya harus ada proses-prosesnya, belajar dulu, skill-nya harus diolah dulu gitu ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, jika konsumen puas dengan pelayanan kita akan merasa nggak enak ya, bahkan customer itu bisa repeat order gitu kan, atau membantu menawarkan produk kita ke teman-temannya atau ke saudaranya. Gitu. Nah selanjutnya, ini yang terakhir, kemampuan follow up itu tidak bisa hanya dipelajari ya teman-teman ya. Jadi tadi kan kita belajar nih semua ini nih, nggak bisa cuma dipelajari, tapi wajib bagi teman-teman dipraktikkan. Maksudnya dalam praktek ini kalau misalkan teman-teman masih belum ada customer, itu bisa ke pasangan gitu, contoh gitu misalkan ya, atau ke koordinator grupnya, tanya dulu Kang lagi sibuk nggak? Saya coba bantu saya dong buat belajar nih praktek follow up seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi wajib ya teman-teman buat dipraktekkan. Tawarkan ke orang terdekat Anda, teman-teman, sebagai latihan follow up. Jadi secara nggak langsung kita tuh berlatih cara teknik follow up-nya itu gitu. Tapi kalau misalkan merasa gimana gitu ya ke koordinatornya aja gitu. Misalkan ke Kang Ahmad gitu atau ke Kang Robi atau ke Kang Faisal, Kang ada waktu lu senggang nggak? Saya mau belajar follow up nih. Ntar Akang pura-pura aja jadi pembeli gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman. Yang namanya koordinator kan pasti kan mau nggak mau membantu ya. Nanti kalau misalkan si koordinatornya nggak mau, teman-teman bisa japri ke saya aja. Kan ternyata si Kang Robi nggak mau, nah, nanti saya coba sampaikan lah, saya tegur gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kalau koordinator itu kan memang membantu teman-teman untuk melangkah menuju closing itu. Jadi kalau misalkan mau nanya apa-apa, kalau lebih intens lagi, itu lebih baik via Japri aja. Soalnya kalau grup itu kan ketumpuk ya teman-teman ya, gitu kan. Jadi, Kang ada waktu luang nggak? Saya mau belajar ini, gitu kan. Pasang iklan di ini nih, itu ke koordinatornya juga ya teman-teman ya, gitu. Kalau nggak dibalas, baru nanti Japri ke saya, WA ke saya. Tapi yang insya Allah teman-teman di koordinator memang udah terlatih, jam kerja mereka pun tentatif ya bisa 24 jam, ya, tapi ya kalau mau lebih enak ya pagi sampai sore lah atau sampai malam gitu kan. Terus teman-teman di koordinator juga udah menguasai knowledge-nya, nah bisa buat bantu teman-teman juga gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kemampuan follow up itu nggak bisa ya hanya dipelajari atau dibaca nih kayak kita lagi belajar nih ya, tapi wajib dipraktekkan. Kalau misalkan belum dapat customer ya itu tadi poinnya. Gitu teman-teman. Nah, jadi untuk materi kali ini kita cukupkan karena memang waktunya udah malam juga ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang memang belum bisa gabung malam ini atau teman-teman yang masih belum jelas itu nanti bisa lihat di YouTube Iskariman Academy karena kita selalu update di situ ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk materi selanjutnya kita ketemu lagi di Zoom itu pada hari Sabtu ya teman-teman ya.
Jadi setelah kemarin kita jurus dapatkan customer gratisan, nah terus sekarang teknik follow up-nya seperti apa gitu kan hari ini. Nah nanti hari Sabtu tanggal 23 itu materinya jualan sukses via marketplace. Jadi nanti gimana sih caranya kita bongkar ya. Marketplace itu ada banyak ya teman-teman ya. Yang termasuk marketplace properti itu misalkan rumah 123, rumah.com, Lamudi, OLX juga termasuk juga ya teman-teman ya. Atau rumahdijual.com dan lain-lain. Nah, nanti kita bongkar tuh caranya seperti apa, bikin akunnya seperti apa, terus sistem otomatis menaikkan iklannya seperti apa, nanti kita bongkar bareng-bareng ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyimak materi ini, silahkan dipelajari lagi. Di hari Sabtu tanggal 23 kita belajar tentang jualan sukses via marketplace. Baik, mungkin itu saja dari saya teman-teman untuk sesi materi kali ini. Teman-teman harus tetap belajar ya, update ilmunya buat bisa jualan gitu kan. Atau teman-teman yang kemarin kan saya beberapa lihat teman-teman udah ada yang closing juga ya di Mitra ya, yang baru-baru ya gitu. Jadi tetap semangat terus, karena kalau nggak semangat ya kita ya gimana gitu kan, ibaratnya gitulah gitu. Jadi intinya di sesi materi kali ini silakan dipelajari lagi ya teman. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Turi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Coach atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam kali ini. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, teknik follow up ya, luar biasa. Jadi saya juga menyimak bahwa ilmu tanpa kemudian aplikasi ya sia-sia nantinya. Jadi harapannya setelah ini diaplikasikan gitu ya. Minimal kalau memang belum ada calon customer-nya, mencontohkanlah kepada orang terdekat gitu ya. Bisa sama saudara minjem waktunya dong sebentar atau bisa ke koordinatornya tadi ya, Coach Adit menyampaikan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini juga saya lihat wah luar biasa nih. Udah ada nih Coach Adit yang dihadiri di sini juga, mitra kita yang udah pernah closing juga, alhamdulillah ya luar biasa. Kita ucapkan terima kasih dan selamat juga kita ucapkan kepada Bapak Ibu yang pernah closing ya. Alhamdulillah. Mungkin sebenarnya saya tahu sih Coach beberapa yang sudah closing nih yang hadir pada kesempatan malam kali ini ya. Luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan ya, silahkan ditulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand untuk yang bisa bertanya secara langsung juga boleh. Oh ya, Kang Mas Turi tadi suaranya maaf agak hilang-hilang ya. Iya sempat hilang, cuma udah nyambung lagi nggak lama. Oh ya, nanti bisa kalau di YouTube kan nggak hilang ya kemungkinan ya, maksudnya suaranya. Atau bisa via Japri juga nggak apa-apa sih, kalau misalkan teman-teman masih belum paham itu bisa Japri ke koordinator freelance-nya atau ke saya juga. Insya Allah kalau saya waktunya ada ya ada terus lah, kalau buat teman-teman apa sih yang nggak buat teman-teman gitu kan. Jadi nanti kita bisa Japri ya teman-teman ya gitu. Jadi mau nanya apa silahkan, nggak apa-apa gitu. Bisa nanti kalau kurang jelas bisa nonton di YouTube ya rekamannya, insya Allah nanti bisa lebih jelas ya. Dan juga bisa tanya langsung kepada Coach Adit juga boleh secara Japri ya. Tapi memang lebih enak nanya langsung secara ikut Zoom gitu. Karena langsung bisa secara live gitu ya nanyanya. Sedikit mungkin kalau memang belum ada pertanyaan, saya ingin sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ma'mur Wibowo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Pak Ma'mur, kalau boleh tahu gabung di Mitra Freelance ini bulan apa Pak? Bulan Februari kayaknya ya, Februari kalau nggak salah. Februari ya, tapi kabarnya kemarin alhamdulillah ya sempat closing ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, satu. Di bulan apa Pak closingnya? Bulan Maret akhir. Oh Maret akhir, alhamdulillah. Ya luar biasa, mudah-mudahan berkah ya Pak ya untuk Bapak sekalian, dan juga mudah-mudahan berkah juga untuk kita atas ilmunya, atas rezekinya juga, insya Allah mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita. Sebagaimana kemudian tagline-nya dari Iskariman Academy, berkah ilmunya, apa satu lagi? Berkah ilmunya, melimpah rezekinya. Berkah rezekinya, insya Allah. Luar biasa, insya Allah ya, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Jangan patah semangat, karena
selalu akan ada jalan bagi orang yang semangat terus berjuang gitu kan. Insya Allah dengan banyaknya ilmu yang kita serap, kemudian dengan proyek-proyek yang bisa kita jualkan, insya Allah juga menambah keberkahan kita. Apalagi ini di bulan Ramadan ya, insya Allah. Baik, mungkin belum ada pertanyaan. Ini saya lihat di kolom chat atau masih menyimak ya. Terima kasih Coach atas ilmunya. Sepertinya ilmunya udah jelas disampaikan dengan data sih Coach kalau tidak ada pertanyaan. Mungkin bisa closing statement Coach kalau memang tidak ada pertanyaan pada kesempatan malam kali ini. Oke, baik. Alhamdulillah ya, teman-teman kita juga ada beberapa yang memang udah closing, Pak Makmur dan lain-lain. Ini teman-teman, khususnya teman-teman di IA, bagi yang belum tetap kita bantulah untuk apa sampai dengan closing tersebut gitu ya. Jadi keperluannya apa nanti, prosesnya maunya seperti apa, kita bantu ya teman-teman ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau bertanya ke saya maupun ke koordinator freelance-nya gitu kan. Nanti bisa kita bantulah buat mengarahkan gitu. Jadi closing statement-nya dari saya, untuk menjadi seorang marketer hebat itu harus belajar dulu mengenai skill. Bahkan teman-teman yang memang udah expert banget itu kan, itu masih belajar mengenai skill-skill yang perlu diupdate ya gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya teman-teman wajib belajar mengenai skill teknik marketing itu seperti apa gitu kan, khususnya di marketing properti gitu kan. Dan nanti kalau teman-teman sudah pinter, sudah pandai, itu pun jangan mandek di situ ya, tapi terus update terus ilmunya gitu. Jadi kalau udah menguasai banget kan enak banget ya gitu teman-teman. Jadi gitu ya, tetap update skill teman-teman semua dan update-nya itu kita fasilitasi di sini gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Coach atas closing statement-nya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tetap semangat dan tetap istiqomah. Mungkin beberapa waktu lalu sering melihat kan di grup ada yang keluar, ada yang live dan sebagainya gitu ya. Itu sangat disayangkan sekali karena memang bergabung dengan kita gratis ya, Coach ya, gratis. Kemudian juga mendapatkan training-trainingnya gratis juga gitu kan, mendapat ilmu sakofah Islamnya, kajian Islamnya juga gratis. Ditambah juga kemudian mendapatkan proyek tuh tinggal menjualkan. Dan alhamdulillah juga kalau saya berhasil menjualkan dapat fee-nya juga gitu. Insya Allah luar biasa. Karena memang di luar sana saya lihat Coach beberapa yang kemudian rekrutmen, memang sih rekrutmennya gratis, tapi untuk kemudian mengikuti pelatihan, training dan sebagainya harus berbayar terlebih dahulu. Nah ini sangat udah tepat sekali nih Bapak Ibu sekalian yang udah bergabung dengan Iskariman Academy, mendapat ilmunya, mendapat rezekinya, mendapat proyeknya yang kemudian bisa dijualkan, termasuk mendapatkan bonusnya ya. Insya Allah luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan kita juga mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum closing diberikan kelancaran untuk bisa closing. Amin, yang udah pernah dengan buyer. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Yang udah pernah ketemu ataupun chat buyer nanya-nanya gitu kan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, bisa closing, dan insya Allah dengan istiqomahnya kita suatu jalan itu pasti akan terbuka ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan insya Allah kita akan bertemu di hari Sabtu ya bersama Coach Adit juga. Insya Allah materinya dan Zoom-nya akan disampaikan nanti ketika hari Jumat ataupun hari Sabtunya. Insya Allah sampai bertemu kembali di pekan yang akan datang dan di hari Sabtu, mudah-mudahan kita semua di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.